Pratama, he's still going. Pratama, can they finish this? Yes, they can. Fortunate, a couple of deflections going their way. And Indonesia. A lot. Gegerkan publik tadi malam. Akmal Marhali diserang netizen usai dituding fitnah Jordi Amat. Begini kronologinya. Yes, alhamdulillah, Jepang resmi bantu timnas Indonesia. Satu striker mematikannya absen di Piala Asia 2023. Keuntungan besar Indonesia. Jay Itzes sudah tidak sabar buru debut di timnas Indonesia agar siap bawa skuad Garuda wujudkan mimpi-mimpi yang tertunda. Mantap, Amerika Serikat bantu Indonesia. Kiper klub Eropa ini mendadak akan disumpah WNI. Ini faktanya. Alhamdulillah, tanda-tanda Tom Haye bakal disumpah jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Demi tembus tangguhnya lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong siapkan jurus jitu. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Gegerkan publik tadi malam. Akmal Marhali diserang netizen usai dituding fitnah Jordi Amat. Begini kronologinya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali jadi sorotan publik tadi malam usai membuat konten yang menyebut Jordi Amat sedang liburan, padahal kenyataannya Jordi sedang terapi bahu di Spanyol. Netizen pun langsung menyerbu Instagram Akmal. Sebelumnya pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jordi, bek timnas yang bermain untuk Johor Darul Takzim, tengah menjalani terapi cedera bahu di Spanyol. Jordi sudah berkoordinasi dengan saya terkait cedera bahunya. Dia harus menjalani terapi di Spanyol sehingga belum bisa bergabung di TC Turki, ujar Shin Tae-yong dalam keterangan resmi PSSI. Shin juga menyatakan bahwa beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh, dijadwalkan bergabung pada tanggal yang sama. Sedangkan Elkan Bagot dan Justin Hubner akan menyusul pada awal Januari 2024 sesuai dengan regulasi FIFA. Situasi ini menambah dinamika persiapan timnas Indonesia menjelang Piala Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani rangkaian uji coba dengan Libya dan Iran sebagai bagian dari persiapan akhir mereka. Yes, alhamdulillah, Jepang resmi bantu timnas Indonesia. Satu striker mematikannya absen di Piala Asia 2023. Keuntungan besar Indonesia. Badai cedera ganggu persiapan timnas Jepang sebelum bersaing dengan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Pemain andalan Jepang Kaoru Mitoma dipastikan absen di ajang Piala Asia 2023. Pemain 26 tahun tersebut mengalami cedera pada bagian engkelnya. Cedera Kaoru Mitoma tersebut didapatkan saat laga Brighton and Hove Albion bertanding lawan Crystal Palace pada 21 Desember 2023. Kabar absennya Kaoru Mitoma dari ajang Piala Asia 2023 disampaikan oleh pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi jelang laga lawan Tottenham. Kami telah kehilangan Kaoru (Mitoma) selama sekitar 4, 5, atau 6 minggu, ungkapnya. Jay Itzes sudah tidak sabar buru debut di timnas Indonesia agar siap bawa skuad Garuda wujudkan mimpi-mimpi yang tertunda. Jay akan melakukan sumpah WNI pada Kamis ini.
Langkah selanjutnya dia akan menjalani proses pemindahan federasi dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Setelah melewati proses tersebut, Jay sudah resmi bisa membela timnas Indonesia. Jay Itzes menegaskan bahwa dia sudah tidak sabar untuk debut bersama skuad Garuda. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, dia berharap bisa segera mendapatkan panggilan timnas. Masuk sebagai pemain rekomendasi Shin Tae-yong, diprediksi tidak butuh waktu lama untuk Jay mendapatkan caps perdananya. Semua orang tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa mimpi dan mereka ingin beberapa langkah, jadi saya senang menjadi bagian dari itu. Saya senang bergabung dengan timnas Indonesia, tegasnya. Seru nih guys, kejutan akhir tahun, semoga bisa segera gabung di timnas. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Mantap, Amerika Serikat bantu Indonesia. Kiper klub Eropa ini mendadak akan disumpah WNI. Ini faktanya. Staf ahli Kemenpora bidang diaspora, Hamdan Hamadan, memberikan sinyal ada satu pemain yang menjalani sumpah WNI pada bulan Januari nanti. Pemain yang dimaksud adalah Cirus Margono yang dalam proses mendapatkan status WNI kembali. Cirus saat ini bermain untuk tim asal Yunani yakni Panathinaikos B. Statusnya pemain berusia 22 tahun ini sekarang adalah warga negara Amerika Serikat. Untuk Cirus, syarat ini sudah terpenuhi dan beberapa waktu lalu Hamdan ikut turun langsung untuk mengurusi masalah ini. Semoga Januari bisa sumpah, nanti hadir ya mas, kan mas juga yang bantu terkait SKIM terbarunya. Teamwork makes the dream work, kata Hamdan Hamadan. Alhamdulillah, tanda-tanda Tom Haye bakal disumpah jadi pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia. Ada beberapa pertanda yang mengarah kepada Tom Haye untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya bagi timnas Indonesia. Gelandang Heerenveen tersebut memberi indikasi lewat unggahannya di Instagram. Rumor Haye bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia sudah beredar kencang selama beberapa waktu terakhir. Sang pemain pun pernah mengatakan secara terang-terangan untuk menjadi bagian dari skuad berjuluk Garuda tersebut. Haye menjelaskan bahwa posisinya sedang berada di Schiphol Airport, Amsterdam. Itu artinya dia baru akan bertolak entah kemana. Tapi bisa jadi pemain Heerenveen itu akan ke Indonesia. Walaupun sampai saat ini PSSI belum buka suara terkait kapan Haye akan ke Indonesia, Arya Sinulinga selaku ex-Jo PSSI seakan juga memberikan sinyal positif dalam akun Instagram pribadinya. Entah kebetulan atau tidak, Arya mengisyaratkan kalau akan ada kejutan di akhir tahun 2023. Sepertinya seru nih akhir tahun. Bertahap dituntaskan. Cepat amat kerja-kerja dituntaskan. Tulis Arya. Yang pasti semua itu bisa akan diketahui pada hari esok. Karena jika Haye benar ke Indonesia, maka dia akan tiba di tanah air pada Kamis. Sebab waktu penerbangan dari Amsterdam ke Jakarta kurang lebih memakan waktu 14 jam lebih. Tambah mengerikan skuad timnas Indonesia ya guys, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Demi tembus tangguhnya lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong siapkan jurus jitu. Timnas Indonesia sendiri harus menghadapi lawan berat sebelum event 4 tahunan tersebut. Skuad Garuda bakal berhadapan dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, timnas Indonesia diprediksi bakal kesulitan menghadapi ketiga tim tersebut. Pasalnya, ketiga tim tersebut memiliki catatan apik di Piala Asia. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimistis, ujar Shin Tae-yong. Karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, tegas Shin. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyiapkan fisik para pemain timnas Indonesia agar siap melawan tim-tim tangguh di fase grup Piala Asia. Kabar gembira.
Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepat naik.